Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, dan Tuhan yang memberi kita hidayah, hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah ihsan. Dan tidak lupa salawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, sering kita mendengar berita pencurian uang, pembobolan rumah, atau berita penodongan senjata tajam. Juga di beberapa peristiwa bahkan menelan korban jiwa. Nauzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita saling berpesan agar selalu meminta pertolongan dan penjagaan Allah di setiap doa kita. Kemudian berzikir ketika perjalanan dan membaca zikir pagi dan sore. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain kita bertanya-tanya, apa itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Secara umum, penjagaan Allah ada dua hal. Pertama, Allah akan menjaga seorang hamba untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badannya, anaknya, keluarganya, dan hartanya. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di hadapannya dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah berkata, setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya ketika tidur dan ketika bangunnya. Dijaga dari gangguan jin, manusia, dan hewan berbisa. Dan tidaklah gangguan yang datang melainkan ia mengatakan, ada sesuatu di belakangmu, kecuali ada yang Allah izinkan akan menimpanya, maka pasti ketetapan yang tidak mungkin dicegah. Yang kedua, penjagaan selanjutnya yaitu Allah akan menjaga agama dan iman seseorang hamba serta menjaganya dari syubhat dan syahwat yang haram. Dan penjagaan ini jelas lebih penting dari penjagaan pertama. Allah berfirman, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahma. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian di ayat setelahnya, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Allah
di kisah ini mengirim Nabi Musa dan Khidir untuk membunuh anak tersebut, dan juga untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dari kekafiran. Dan bahwasanya di zaman sekarang tidak sedikit anak yang membuat orang tuanya menjadi kafir. Kemudian, siapa yang Allah jaga dari para hamba-hambanya? Ketahuilah bahwasanya Nabi bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan maksud menjaga Allah adalah menjaga perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Salat 5 waktu dijaga. Usahakan bagi kita jika mendengar azan untuk pergi ke masjid. Walaupun ada pekerjaan, selama pekerjaan itu masih bisa ditinggal, maka tinggalkanlah pekerjaan tersebut. Karena ketahuilah bahwasanya kita sedang menjaga uang kita, yaitu adalah amalan-amalan kita di akhirat kelak. Dan jagalah apa yang ada di antara dua rahang dan apa yang ada di antara dua paha, yaitu adalah menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan di hati kita untuk selalu istiqomah di dalam agamanya, di dalam ketaatannya, dan di dalam ketakwaan. Sekian yang Ana sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.